Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelas 6E ingin bercerita tentang monolog yang berjudul Nasib Pak Tua. Suasana agak temaram. Kira-kira pukul 18.00, seorang laki-laki agak tua, sekitar 60 tahun, kerutan di wajah, tampak terkurat, kulit sawo matang, duduk di sebuah kursi menghadap ke depan. Laki-laki itu duduk santai, kaki berselunjur ke depan, tangan kanan memegang secangkir kopi. Kaki berselunjur ke depan dan tangan kiri mengayun-ngayun. Kepala bersandar ke kursi, menghadap ke atas, bertopi koboi. Di sebelah kursi, sekitar 1 meter, terdapat sebuah meja persegi sedang dengan taplak meja kusam, dengan sebuah lampu teplok yang cahayanya agak temaram. Selain lampu, ada sepiring nasi sudah basi, seperti sudah 2 hari. Selain itu, sebuah buku tulis lusuh yang juga sebuah mini tape yang sudah usang. Lalu Pak Tua itu berkata, "Sudah 5 tahun duduk dengan benar, seperti menghitung jari tangan kiri dengan wajah yang serius." Ia seperti terkejut. "Benar, sudah 5 tahun. Kembali ke posisi semula. Apa yang telah kulakukan selama 5 tahun ini? Kenapa tidak punya uang?" Dengan ekspresi menenggak minumannya, kemudian duduk dengan benar, menunduk, mengangkat kepalanya. "Sahabat-sahabatku pasti sudah ada di seberang benua sekarang." Dengan ekspresi tertawa. "Hahaha. Awalnya mereka kutipu dengan peta harta karun palsu." Tertawa tambah terbahak-bahak. "Mereka kutipu, hahaha. Mereka kutipu, hahaha. Mereka kutipu." Tertawa dengan sesekali meneguk kopinya. "Tapi kenapa Syarif si tukang ayam itu bercerita bahwa benar-benar menemukan harta karun di sana dan mereka hidup kaya raya?" Berhenti tertawa dan kembali menunduk. Syarif pasti berbohong. Berdiri, pasti mengancungkan telunjuk tangannya ke depan. "Pasti laki-laki dengan wangi usus unggas itu membohongiku. Dan dia kira aku tertipu." Menggaruk kepala yang tidak getar. Tapi Syarif bukan penipu, ekspresi bingung. "Aku kenal dia sejak dia dan aku masih sama-sama bujangan, hingga dia sudah punya 6 cucu, sedangkan aku masih bujangan sampai hingga saat ini." Pak Tua itu berjalan mondar-mandir sempoyongan, seperti berpikir keras, sambil sesekali meneguk kopinya. "Jangan-jangan peta sesuai imajinasi itu benar-benar nyata? Kudengar kapal besar Spanyol memang pernah karam di sana. Statis. Kenapa aku tidak pergi duluan ke sana?" Penuh sesal. "Kenapa aku tidak pergi ke sana?" Kembali duduk. Tunggu. Seperti teringat sesuatu. "Aku masih menyimpan draft peta itu di bukuku." Bergegas menuju meja dan mengambil buku kembali ke tempat duduk. "Hahaha," sambil membuka buku. "Kalau benar masih ada, tentu aku bisa menyusul dan ikut kaya." Tertawa sambil membuka buku lembar per lembar. Benar, cukup lama Pak Tua itu membolak-balik buku, mencari dengan teliti. Merasa pencahayaan kurang, dia menarik kursinya ke dekat meja, kemudian membesarkan nyala lampu teploknya. "Ini dia," menunjuk halaman yang dicarinya. "Aku dapat petanya. Baik, sekarang waktunya bergegas dan berlayar." Berlayarlah. Hahaha." Berdiri dan bersiap hendak bergegas, tiba-tiba terdiam. Tapi jeda.
Pasti harta itu sudah habis. Ya, sudah disikat tanpa ampun oleh dua babi tua itu. Aku tidak akan kebagian menarik nafas panjang. Aku tidak akan kebagian duduk kembali. Atau aku berimajinasi kembali dan membuat peta baru. Kali ini lokasinya tidak usah jauh-jauh. Di belakang rumahku saja. Hahaha. Aku pasti akan kaya. Tunggu saja. Aku pasti akan kaya. Berdiri dan mencari peta. Mencari pena hingga ke bawah meja. Kemudian berhenti mencari. Di mana penaku? Bagaimana aku bisa membuat peta kalau aku tidak ada pena? Bingung. Dengan wajah yang bingung. Tunggu. Kembali ke tempat duduknya. Duduk sambil meminum kopinya. Memangnya kapal Spanyol pernah karam di belakang rumahku? Kembali menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dengan ekspresi yang bingung. Lagi pula kapan Sarip bertemu dengan mereka? Sarip pasti mau mengarang cerita. Tak ubahnya seperti seekor kancil tua yang mencoba menipu singa tua. Hahaha. Sarip pasti bohong. Seketika sedih. Kenapa Sarip menipuku? Apa salahku padanya? Bukankah ketika dia menikah dulu aku yang menjadi juru bicaranya sewaktu Bukulo karena dia anak yatim piatu dan tidak bersanak keluarga di sini menahan amarah. Bukankah aku yang mengenalkan dia dengan pacarnya yang kemudian jadi istrinya? Semakin marah menggenggam tinju kedua tangannya. Bukankah aku dengan motor bututku yang mengantarkannya hingga ke simpang bukit dulu hanya dia ngapel calon istrinya? Semakin marah. Kenapa dia menipuku? Dengan lantang, seperti kelelahan, kembali duduk dan beristirahat. Tapi, siapa yang menyatakan bahwa dia menipuku? Bukankah dia sahabat karibku? Meminum kopinya. Lagi pula, apa untungnya dia menipuku? Ah, peduli setan. Aku tidak perlu meminta maaf kepadanya. Dengan ekspresi yang berpikir. Dia tidak tahu kalau aku tadi marah padanya. Terdiam sesaat. Tapi bukankah aku tadi telah memfitnahnya? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Membunuh lebih kejam dari memperkosa. Kembali berpikir, berdiri, seperti ketakutan. Berarti aku lebih parah dari memperkosanya. Tidak. Aku lebih normal, aku lelaki normal. Kembali duduk dan terdiam. Pak Tua mengambil mini tape di atas meja dan memutarnya. Terdengar suara instrumen lagu Lotus Fit dengan gitar akustik. Pak Tua mendengarkannya dengan sesama, seakan ikut terhanyut dengan lagu itu. Sambil sesekali meneguk kopinya, lagu seketika terhenti. Pak Tua terbangun. Berimajinasi kembali. Bukankah imajinasi lebih berharga daripada ilmu? Pasti. Berturut-turut berjalan mondar-mandir sempoyongan hampir terjatuh di dekat meja dan berpegangan pada meja sambil meneguk minuman. Berhenti menghadap jauh ke depan, menatap kosong. Terbelalak duduk di atas meja. Hebat sekali. Benar. Aku harus berimajinasi dan bermimpi. Hidup itu diawali dengan mimpi dan diakhiri dengan mimpi. Aku harus bermimpi. Ya, semakin bersemangat. Aku harus bermimpi. Coba kalau aku banyak habiskan waktu untuk bermimpi dari dulu, pasti saat ini aku sudah menata kehidupanku. Benar, menata menjadi lebih baik. Turun dari atas meja, berjalan ke sudut panggung kanan, ke depan dan kembali duduk di atas tangan. Dia berduduk dengan tangan memeluk kedua kaki ke depan, memejamkan matanya. Cukup lama Pak Tua memejamkan mata, diiringi dengan chorus lagu Pak Tua. Tiba-tiba suara gitar menjadi semakin keras dan terhenti ketika Pak Tua terbangun. Anjing, kenapa aku tidak bisa bermimpi? Aku harus bisa bermimpi.
hanya saja bingung dan terdiam, memegang perut. Atau jangan-jangan lapar ini mengganggu konsentrasiku untuk bermimpi indah. Dasar bodoh, kau perut tua, memarahi perut sendiri. Otak yang berpikir, kau yang minta diisi. Di mana otakmu? Kenapa Tuhan tidak membuat kau punya otak sendiri, seperti semacam chip begitu? Capek, selunjurkan kaki, tangan menopang tubuh di belakang, melihat atas. Masih terlihat atas. Coba kalau masa mudaku tidak kuhabiskan dengan membunuh dan merampok, tentu masa tuaku akan bahagia. Jeda, menegak minumannya. Sekarang jangankan wanita, kambing betina pun tak sudi ku peristri. Kembali duduk biasa dengan kaki masih berselunjuran ke depan. Aku tahu menyesal tidak berguna. Seandainya mesin waktu di film kartun itu benar-benar ada, berpikir dan meneguk minuman kopinya. Film kartun, berdiri. Tapi TV 4 in tanpa warna itu pun telah kujual 2 minggu yang lalu. Untuk kubeli nasi. Aku tidak bisa nonton TV kartun sekarang. Gila. Untuk beli nasi pun aku harus menjual TV. Kembali duduk dengan lesu. Seperti teringat sesuatu. Benar, nasi. Aku baru ingat bahwa aku lapar dan tidak bisa bermimpi tadi berturut-turut. Bangun, menuju meja, melihat nasi, mengambil nasi segenggam dan memakannya. Kemudian muntah. Anjing, nasi ini basi. Sudah berapa hari di sini? Dasar gila. Kau mau membunuhku? Marah sendiri, menunjuk sepiring nasi. Berhenti, kembali ke sudut panggang. Sudut kanan, depan duduk di bawah. Lalu bagaimana sekarang? Menunduk, menangis, terseduk, kemudian tertawa menghadap depan. Menghitung dengan jari sambil sesekali meneguk kopinya. Sambil menghitung, aku masih ada kursi, meja, lampu, sebuah piring lengkap dengan nasinya yang sudah basi, buku, mini tape, dan terhenti. Agak ragu, baju di badanku. Melihat berkeliling dengan menyeringai. Meneguk minuman. Yang mana akan kujual terlebih dahulu, menunjuk seluruh benda yang berada di rumahnya. Tunjukkan terhenti pada kursi. Nah, kamu duluan. Engkau harus berkorban demi aku. Hahaha. Lumayan, pasti kamu laku sekitar 10.000 rupiah. Hahaha. Terhenti. Tapi di mana aku akan duduk? Kenapa aku harus pusing? Toh, tadi ada duduk di sana. Tadi aku duduk di sana, menunjuk sudut kanan rumahnya. Dan di sana menunjuk meja. Berjalan menuju kursi dan mengangkatnya. Tunggu. Sebelum kau kujual, izinkan aku mendudukimu dulu untuk terakhir kalinya. Duduk di kursi. Kau seperti keberatan melihat pada kursi. Kau keberatan aku duduk di atasmu untuk terakhir kali. Hah? Mendekatkan telinga ke kursi. Wajah terfokus mendengarkan. Terkejut. Hah? Kau keberatan aku juga? Jangan begitu. Meneguk kopinya. Namun sudah habis. Melihat ke botol dengan seksama. Kau juga mau mencari masalah denganku? Sama seperti kursi. Pasti kau pasti juga akan kujual. Kembali melirik kursi. Jangan kau menatapku seperti itu. Kau tega. Aku mati kelaparan. Yang lebih parah lagi, aku tidak bisa bermimpi untuk masa depanku. Mendekatkan telinga ke kursi dan mendengarkan. Pak tua tertunduk lesu, meletakkan botol kosong bekas minumannya ke atas meja dekat lampu, kemudian berjalan dengan lesu ke sudut kanan rumahnya, kemudian duduk. Kau benar kursi. Untuk apa aku memikir masa depan? Aku sudah tua, sudah rentan.
Bila Ajis si tukang kayu mati umur 59 dan Jidin si tukang bubur juga mati umur 63. Kapan aku mati? Aku sudah 60 tahun sekarang. Kenapa aku tidak mati-mati? Jadi aku tidak pusing memikirkan perutku lagi. Maafkan aku kursi. Kau benar. Aku sudah harusnya memikirkan akhirat. Terdiam, menghadap ke depan, lesu dengan tatapan kosong, tapi tersandar. Saat ini aku perlu makan. Mau tidak mau akan tetap menjualmu. Menghadap ke kursi sebentar, kemudian menghadap ke depan. Meskipun aku tidak berarti 3 atau 5 tahun ke depan, tapi aku harus berarti hari ini. Izinkan aku makan agar dapat bermimpi dan bisa menghasilkan sesuatu hari ini. Aku mohon. Berdiri, berjalan sepoyongan ke arah kursi, menjatuhkan diri, bersimpuh pada kursi. Aku mohon, izinkan aku menjualmu. Izinkan aku mohon. Tersentak, mendekatkan telinga ke kursi. Terima kasih, kau benar-benar sahabatku. Jaga dirimu baik-baik. Sambil berdiri, memegang kursi. Sampaikan salamku pada tuan barumu nanti. Mengangkat kursi dan keluar dari rumahnya. Sekian monolog dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.